Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa bersyukur. Hari ini kita akan membahas mengenai pengumuman resmi yang sudah dikeluarkan oleh API. API itu adalah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Bagi angku-angku, bagi kita yang terdampak Corona COVID-19, untuk proses pengajuan restrukturisasi atau keringanan cicilan, baik itu cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, dan sebagainya. Dan pengumuman ini baru saya dapatkan tanggal 29 Maret malam. Oke, sekarang kita bahas ya. Saya yakin kalian sudah mendapatkan isi 10 pengumuman resmi dari API ini. Kalau belum dapat, bisa lihat di detik.com. Di sini saya hanya sekedar sharing, sekedar membagi informasi. Jika ada kekeliruannya dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Yang pertama adalah kami memahami bahwa penyebaran wabah virus corona COVID-19 berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan atau API bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi. Ini mereka menawarkan restrukturisasi atau keringanan kepada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona. Di sini sudah jelas ya, mereka menawarkan restrukturisasi atau keringanan ini kepada kita yang terdampak virus corona. Poin pertama ini jelas ya, saya pun juga paham poin pertama. Poin yang kedua, adapun jenis restrukturisasi atau keringanan yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perpanjangan jangka waktu. Yang kedua, penundaan sebagian pembayaran dan atau jenis restrukturisasi keringanan lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Saya paham yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini bisa jadi opsi lain loh dari poin yang pertama dan yang kedua. Misal nih, kalian yang cicilannya tinggal sedikit lagi, misalnya tinggal beberapa bulan lagi mau kalian lunasi, ya kan? Terus minta hanya pembayaran pokoknya saja, dendanya dihilangkan, bunganya dihilangkan atau seperti apa, nanti tergantung kesepakatan antara kita sebagai debitur dan mereka sebagai kreditur kan. Oke, paham ya? Kita lanjut poin yang ketiga. Pengajuan permohonan restrukturisasi keringanan dapat dilakukan oleh Bapak Ibu yang terkena dampak penyebaran virus corona dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah terkena dampak langsung COVID-19 dengan nilai pembiayaan di bawah 10 miliar. Kedua adalah pekerja sektor informal dan atau pengusaha UMKM. Nah, ini yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Presiden kan? Cukup jelas ini. Seperti yang kemarin itu kan, sopir taksi, tukang ojek, para nelayan. Oke, yang ketiga adalah tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat pemerintah RI mengumumkan virus corona. Jadi yang akan dilayani hanyalah yang kreditnya lancar. Jadi istilahnya ini enggak memanfaatkan situasi bagi debitur yang bermasalah. Kan seperti itu. Kalau debiturnya lancar, it's okay, masuk dengan kategori persyaratan kan gitu. Yang keempat adalah pemegang unit kendaraan atau jaminan tersebut. Ya jelas, kita yang nama kita sebagai peminjam lah yang mengajukan untuk restrukturisasi ini. Kelima adalah kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Ini kita nggak tahu nih, tergantung dari perusahaan pembiayaan atau bank angku semua kan. Harus ditanyakan ke mereka. Apabila di 4 poin di atas kita nggak ada yang termasuk dalam hal itu, harus ditanyakan ke mereka. Yang keempat adalah tata cara pengajuan restrukturisasi keringanan mulai berlaku tanggal 30 Maret dan dapat dilakukan dengan cara 30 Maret berarti besok Senin ya. Pertama adalah pengajuan permohonan restrukturisasi atau keringanan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat didownload dari website resmi perusahaan pembiayaan. Artinya per mulai besok perusahaan pembiayaan angku-angku semua sudah menyediakan form untuk melakukan restrukturisasi melalui website resminya besok. Besok kita cek. Artinya kalau belum disediain ya kita cari, kita kejar kan gitu. Ini sudah jelas loh imbauannya kan. Yang kedua adalah pengembalian formulir dilakukan melalui email, tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Ini jelas. Setelah ada formnya kita isi data kita, periode restrukturisasi tadi kan ada poin-poinnya tuh, kita pengennya gimana gitu kan. Kita kirim kembali melalui email. Artinya di sini tidak perlu tatap muka ya. Keep social distancing, keep physical distancing. Yang ketiga adalah persetujuan permohonan restrukturisasi atau keringanan akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.
Nah, kalau restrukturisasi kita diterima akan diinformasikan melalui email, kan gitu. Kelima adalah restrukturisasi atau keringanan dapat disetujui apabila jaminan kendaraan, jaminan biaya lainnya masih dalam penguasaan Bapak Ibu sebagai debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Artinya, yang bisa mengajukan restrukturisasi adalah orang yang ada di akad kredit kemarin. Ya, artinya ya kita sendiri, nggak boleh kita bantu orang lain yang atas nama orang lain, itu nggak akan bisa, harus diri dia sendiri kan. Atau mungkin apabila mohon maaf nih, bila sudah ada, ya diajukan oleh ahli warisnya. Saya awam ya, mungkin seperti itu. Kalau ada tanggapan atau tanggapan bisa tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing aja di sini. Yang keenam adalah Bapak Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi keringanan agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama. Ini artinya sudah jelas. Restrukturisasi yang diajukan telah di-approve, ya kita harus patuhi untuk melakukan pembayaran. Ini udah jelas nih. Ketujuh, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak Ibu. Ya, artinya mereka tetap akan mengingatkan kita untuk bayar tepat waktu. Kita sebagai debitur ya punya tanggung jawab untuk membayar cicilan. Karena juga perusahaan tersebut juga harus memikirkan profit mereka juga. Dengan apa nanti mereka juga berkaryawannya kan? Bayar uang operasional perusahaannya. Makanya memang harus dicari solusi terbaik, win-win solution antara kita dan mereka, antara debitur dan kreditur. Nomor 8, bagi Bapak Ibu yang tidak terdampak wabah virus corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam sistem laporan informasi keuangan. Berada di provinsi lain nih yang belum ada kasus positif bagaimana? Ini bisa nanti angku-angku sekalian tanyakan ke pihak leasing masing-masing ya. Karena secara tidak langsung, secara global, secara Indonesia, menurut saya semua warga Indonesia ya kena dampak. Mau nggak mau nggak bisa dihindari kan gitu. Kena dampak semua. Yang kesembilan adalah Bapak Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan. Ini sudah jelas nih ya. Kita nggak boleh percaya pada berita yang hoax. Kita harus jalin komunikasi dengan pihak pembiayaan kemarin. Ya, artinya kita bisa jalin komunikasi dengan marketing kita kemarin atau orang finansial kita kemarin ketika kita melakukan akad kredit. Dan jangan sampai kita melanggar ya, artinya nanti kita sudah tercatat di BI checking sudah jelek kan gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti akan ada penarikan. Dan setahu saya penarikan sekarang nggak boleh lagi melalui debt collector, harus polisi yang melakukan penarikan setelah ada keputusan pengadilan. Yang terakhir adalah yang ke-10, Bapak Ibu tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi atau melalui call center perusahaan pembiayaan. Ini sudah jelas nih. Kita masih melakukan social distancing dan physical distancing. Artinya cukup melalui surat-surat elektronik, melalui telepon, atau melalui WhatsApp, atau melalui komunikasi yang disediakan oleh pihak pembiayaan itu sendiri. Jadi di sini kalau saya jelas sih. Kesimpulan sementara saya ini adalah kita harus melaporkan ke pihak pembiayaan bahwa kita akan melakukan juga restrukturisasi atau keringanan cicilan. Intinya gitu sih yang saya lihat. Intinya adalah win-win solution antara kreditur dan debitur. Kita saling info-info. Stay tune in this channel ya. Mohon di subscribe. Thank you. Kalau kalian ada yang bekerja di bank atau di perusahaan pembiayaan yang menonton channel ini, silakan komentar di kolom untuk bagi-bagi informasi ke kita yang nggak tahu sama sekali, yang awam nih, yang baru akan mulai besok kan gitu tuh, supaya dapat win-win solution yang terbaik antara kami sebagai debitur dan kalian sebagai kreditur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.